teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nisa di Rima TV. Nah, melihat kondisi saat ini, kita kan harus di rumah dulu aja. Bekerja, beribadah, belajar juga di rumah dulu. Tapi, walaupun di rumah, nggak nurunin semangat kalian kan? Buat nemenin belajar kamu di rumah, kali ini aku mau jelasin tentang vektor. Nah, vektor ini adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester 2. Pada video kali ini aku mau jelasin tentang definisi vektor, gambar vektor, dan cara penulisan vektor. Kita langsung aja. Yang pertama, definisinya dulu. Apa sih vektor itu? Vektor itu berkaitan dengan skalar, besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah nilai yang ditentukan oleh arah, sedangkan skalar itu nilainya tidak ditentukan oleh arah. Untuk contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, vektor. Contohnya adalah perpindahan, percepatan, momentum, dan gaya. Untuk contoh skalar adalah waktu, massa, panjang suatu benda, kuat arus listrik, usaha, dan energi. Sekarang kita menggambar vektor. Yang pertama, misalnya aku punya titik A di sini dan titik B di sini. Kita tarik garis dan diberikan anak panah di ujungnya. Titik A ini sebagai pangkal vektor. Dan titik B itu sebagai ujung vektor atau terminal vektor. Arah anak panah itu menunjukkan kemana arah vektor itu. Untuk vektor ini sendiri bisa ditulis sebagai A vektor atau AB vektor. Sedangkan nilai pada vektor ini sendiri atau panjang vektor ini sendiri ditandai dengan harga mutlak. Jadi, panjang vektor sama dengan harga mutlak A vektor atau harga mutlak AB vektor. Nah, untuk mencari panjang vektor itu sendiri, rumusnya adalah sebagai berikut. Sekarang, gimana cara penulisan vektor? Notasi vektor dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk kolom, ada bentuk baris, dan ada bentuk aljabar. Pada vektor itu sendiri ada 2 macam, yaitu ruang 2 dan ruang 3. Aku kasih contoh satu-satu ya. Yang pertama aku kasih contoh pada ruang 2. Misalnya ada vektor U sama dengan X1 dan Y1. Untuk bentuk kolom, contohnya seperti ini. U vektor sama dengan dalam kurung X1 dan Y1-nya disimpan di bawahnya. Sedangkan pada bentuk baris, cara penulisannya seperti ini. U vektor sama dengan X1, Y1 dalam kurung. Dan dalam bentuk aljabar, untuk ruang 2 ini, contohnya U vektor sama dengan X1i ditambah Y1j. Sekarang contoh untuk ruang 3. Ruang 3 memiliki 3 titik, yaitu X1, Y1, dan Z1. Boleh pakai 1, boleh juga enggak ya teman-teman. Untuk contoh di ruang 3, yang pertama dalam bentuk kolom. Misalnya ada vektor U sama dengan X1, di bawahnya Y1, dan di bawahnya ada Z1. Untuk bentuk baris, contohnya vektor U sama dengan X1, Y1, Z1. Dan yang terakhir, pada bentuk aljabar, yaitu vektor U sama dengan X1i ditambah Y1j ditambah Z1k. Itu adalah cara penulisan vektor. Nah, itu dia penjelasan tentang definisi vektor,
gambar vektor, dan cara penulisan vektor. Udah paham kan teman-teman? Kalau belum paham, teman-teman tinggal komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Aku akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah! Hai, kamu lagi nonton Rimet TV, channel YouTube yang mengulas tentang matematika. Bareng sama aku, Nisa. Semoga abis nonton Rimet TV, kamu bisa menguasai materi tentang matematika dan gak ada lagi remedial. Kalau belum paham materinya atau ada yang mau ditanyakan, kamu bisa langsung komen aja di bawah. Kamu juga bisa temui aku di Instagram @nisa_nurmila. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa di subscribe ya. Bye-bye.